Masih di channel Fast Automobil. Pada episode ini, Fast Automobil mau kasih rekomendasi buat kalian yang lagi nyari SUV keluaran Jepang. So, langsung aja, ini dia unitnya. Selamat datang di channel YouTube Fast Automobil, masih bersama saya Ivan. Dan di edisi kali ini kita akan mereview salah satu SUV yang jadi backbone penjualan Mazda di Indonesia, yaitu Mazda CX-5 GT Skyactiv tahun 2013. Seperti ini mobilnya. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobil biar kita makin semangat bikin video reviewnya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobil untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fast-automobil.com. Warnanya sih cukup menarik ya, jadi ini alternatif kalau teman-teman tidak suka warna gelap, tapi tidak juga suka warna yang terlalu terang, alias silver. Jadi ini kita bilangnya adalah medium silver atau Silverstone silver gitu ya. Jadi kelihatannya kayak abu-abu, cuman dia agak sedikit gelap sedikit. Nah, sebelum kita mulai walk around the exterior, kita tunjukkan dulu kuncinya seperti ini. Jadi masih standar ya, ada lambang Mazda, lalu ada buka dan tutupnya. Khas banget Mazda sih ya. Jadi grill trapesium gitu, lampu yang sudah dilengkapi dengan bisenon tajam gitu ya. Jadi Mazda ini memang terkenal dengan tatapan matanya yang terlihat tajam seperti mata samurai. Grillnya juga honeycomb grill, tapi memang dia tidak terlalu besar. Lalu lambang Mazda sendiri terlihat juga cukup besar. Dilengkapi juga dengan fog lamp. Fog lampnya berbentuk bulat. Rada konservatif sebenarnya bahasa desainnya, tapi memang terlihat dinamis. Jadi Mazda ini sudah dilengkapi dengan velg yang lumayan besar. Saya sih suka sih desain velgnya ya. Jadi dia terlihat besar gitu ya. Jadi kayak model agak melengkung-melengkung gini seperti kipas. Jadi saat berputar dia terlihat banget desainnya jadi bagus gitu kan. Mazda sendiri memang jarang sekali memasukkan unsur-unsur chrome di mobilnya. Jadi terlihat juga seperti di CX-5 ini, dia sangat minim chrome. Hampir dibilang tidak ada chrome-nya ya. Spionnya juga tidak ada chrome-chromannya. Hanya dia ada lampu sen di sini ya, rada kecil lampu sennya. Di atasnya sudah dilengkapi dengan shark fin antenna, sesuai dengan mobil-mobil sekarang gitu kan. Kita tarik ke belakang, teman-teman. Saya sukanya ini sebenarnya desainnya sederhana, tidak banyak macam-macam gitu, tapi terlihat dewasa sekali nih mobilnya ya. Ini juga sudah menggunakan double muffler, jadi sudah kanan kiri. Third brake lampnya juga sudah ada di sini dan dilengkapi dengan wiper juga. Mungkin kita bisa lihat bagasinya. Ya. Nah, bagasinya cukup lega nih teman-teman ya. Jadi dia tidak terlalu dalam sih, rata gitu. Dan sudah ada ban serep juga di sini. Salah satu fitur yang membuat mobilnya lebih terlihat premium ya. Ini juga bisa dicopot kalau kita tidak mau menggunakan. Nah, seperti ini ya. Overall sih mobilnya cukup lega bagasinya ya. Bahan-bahannya juga masih terlihat sangat baik kondisinya ya. Belum ada robek-robek. Sudah ada juga kamera ya untuk kita memudahkan saat kita mundur. Overall mobil ini sangat layak untuk kita jadikan kendaraan sehari-hari. Dan sekarang kita lihat yuk interiornya seperti apa. Oke, nah sekarang kita lihat detail interiornya teman-teman ya. Mazda ini sudah dilengkapi dengan leather seat, warnanya memang rada terang ya. Jadi ini abu-abu terang gitu ya. Setirnya sudah dibalut dengan leather, proporsional ya besarnya ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dilengkapi juga dengan berbagai macam tombol di sini untuk cruise control, lalu juga audio control di sini. Dia memang Mazda ini terkenal dengan banyaknya sensor-sensor. Kalau kita berhentinya rada lama untuk menghemat bahan bakar, dia akan mati sendiri. Lalu saat kita angkat pedal rem, otomatis dia akan nyala kembali. Electric seat di kedua bangkunya ya, bangku depan. Ini pengaturannya juga cukup mudah. Untuk setirnya sendiri, dia sudah tilt steering, lalu juga sudah teleskopik ya. Persnelingnya sendiri, batang persnelingnya cukup rendah ya, tidak terlampau tinggi. Lalu dilengkapi juga dengan Triptonic. Untuk bahan dashboardnya sendiri, dia masih, ini sudah soft touch. Oke, sudah soft opening juga kompartemen depannya. Di sebelah sini juga sudah ada airbag dan sudah ada vanity mirrornya juga ya.
Lalu, oh iya, Mazda ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Ya, memang tidak panoramik ya, hanya sunroof, jadi hanya sampai sebatas ini, tapi bisa dibuka penuh. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Oke, ini sekarang bagian penumpangnya. Kita coba duduk sebagai penumpang. Nah, posisi duduk kita sebagai penumpang di CX-5 ini juga cukup tinggi, jadi masih ada space untuk kaki kita di sini, bisa rada masuk juga. Joknya masih dalam kondisi yang sangat baik untuk tahun 2013. Build quality-nya juga menyambung sampai ke belakang, ini juga baik sekali ya, belum ada gores-gores, kondisinya masih sangat baik. Oke, itu tadi sekilas tentang eksterior dan juga in-depth tour di interior. Setelah ini kita coba mobilnya seperti apa. Stay close. Mazda CX-5 dapat dikategorikan sebagai compact crossover SUV. Walaupun dimensinya yang terlihat besar, namun ternyata CX-5 hanya memiliki 5 kursi penumpang dengan 2 baris kursi. Namun, untuk berkompetisi dengan Honda, Mitsubishi, dan pabrikan lainnya, Mazda membumbui CX-5 dengan fitur beragam yang pastinya nggak kalah dengan pesaingnya. Nah, sekarang kita sudah berada di kabinnya Mazda CX-5 tahun 2013 ya. Ini versinya versi GT Skyactiv. Emang ada sesuatu sih tentang Mazda yang membuat mungkin yang pernah coba nyetir Mazda tuh setuju kalau iya sih, ini di atas udah hampir nyamannya itu udah mendekati Eropa banget sih kalau Mazda ini ya. Jadi memang harganya memang kalau kita lihat dari harga barunya, harga secondnya juga memang masih rada di atas nih dari mobil-mobil SUV yang sejenis ya. Kayak misalnya mungkin sekelasnya ini kayak CR-V gitu ya. CR-V atau mungkin dari Mitsubishi itu, Mitsubishi mungkin yang sekelas ini apa ya? Oh ini, apa? Eclipse ya. Lebih kayak Eropa-Eropaan kalau menurut saya. Jadi smooth banget, terus gasnya juga very smooth gitu ya. Kayak nggak di mobil Jepang sih sebenarnya rasanya gitu ya. Jadi memang kayak tinggi gitu kan, jadi dia lebih ready lah untuk melibas berbagai macam kondisi jalan di Jakarta gitu. Kalau Mercy mungkin Mercy yang kayak GLA gitu ya, B200 itu mungkin memang rada tinggi, tidak senada sedan, tapi tetap kita ada kayak rasa sayang-sayangnya gitu ya kalau mobil Eropa tuh. Teman kalau ini kayaknya walaupun dengan nuansa Eropa yang kental banget dan pengendaraannya juga yang mirip-mirip Eropa, tapi kita masih kayak percaya diri untuk membawa mobil ini tuh di berbagai macam kondisi jalan gitu ya. Kita coba geber sedikit ya, mumpung jalanannya memungkinkan nih kayaknya. Tuh. Wow. Ini sih luar biasa sih kalau menurut saya ya. Nah, bantingnya ternyata cukup enak loh, walaupun tadi posisi tidurnya cukup tinggi, tapi ternyata cukup baik diredam oleh suspensi dari Mazda CX-5 ini ya. Dengan mesin 2500, kayak aktif juga, jadi iritnya dapat, tapi responsif gitu mesinnya ya. Dan jangan lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan entertainment system dari Bose. Jadi kalau kita bisa dengar nanti suaranya tuh keren sih, bassnya jernih gitu ya, jadi treble-nya juga keren. Jadi it's a good deal lah kalau misalnya dapat mobil seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini. Harus coba sendiri kali, buktikan kenikmatan mengendarai Mazda CX-5 GT Skyactiv tahun 2013. Dan itulah tadi sebuah impresi berkendara dari Mazda CX-5 GT. Keren kan mobilnya? CX-5 GT ini merupakan produksi tahun 2013. Unit ini masih dalam kondisi yang baik. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini berada di angka 77.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih bagus. So, in this condition, this car is good to go. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita bicara harga.
Anda dapat membawa pulang mobil Mazda CX-5 GT berwarna abu-abu metalik ini hanya dengan harga 198 juta untuk pembelian secara kredit, dengan TDP sebesar 57 jutaan dan cicilan seharga 4 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Bagi kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Nah, udah tahu kan harganya berapa? Nggak nyangka ya, mobil secanggih ini, senikmat ini ternyata harganya sangat terjangkau. Oke, jadi satu hal yang teman-teman harus lakukan adalah sekarang angkat telepon ke marketing kita, booking untuk test drive, lalu nego sampai deal. Oke, dan akhirnya saya Ivan Kresna harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jualan berkah, jualan jujur.